Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke? Langsung aja. Kali ini temanya tentang orang-orang yang mau minta maaf sama kamu di akhir tahun 2023 ini ya. Jadi inilah orang-orang yang mau minta maaf, yang akan segera minta maaf ke kamu ya di akhir tahun ini, ya kan? Oke. Oke, tada. Wah. Jadi kalau aku lihat sebenarnya di kehidupan kamu, di circlemu, lingkunganmu, lingkaran pergaulanmu, atau ya berbagai orang ya datang di hidupmu, pernah hadir di hidupmu, itu kan pernah banyak ya. Tapi orang-orang itu lama-lama ya ada yang tersisihkan ya. Ada semacam pergaulan atau kumpulan orang hadir di hidupmu ini semakin menyempit, semakin sedikit ya. Sama kayak berteman. Ya pernah banyak teman ya hadir di hidupmu. Pernah banyak orang hadir di hidup kamu, tapi lama-lama kok makin sedikit. Lama-lama ya pertemanan makin sempit. Lama-lama ya pergaulan ya sedikit-sedikit aja gitu. Cuma aku ngerasanya apapun itu, orang-orang yang pernah pergi, orang-orang yang pernah menjauh, atau siapapun yang dijauhkan dari hidupmu, aku ngerasa itu ada aja merasa bersalah sama kamu. Ada saja yang mengakui salah ya. Mengakui bahwa ya orang-orang itu pernah nyakitin kamu, pernah melukai perasaanmu. Jadi ya ingin minta maaf sih sama kamu. Oke. Terus aku ngerasa ini ada orang yang pernah meledak-ledak ya. Ada orang yang emosionalnya nggak stabil, mungkin orangnya keras, egois, ada yang temperamen, ada yang ya mudah meledak-ledak. Jadi kayak dia gampang marah, ada yang gampang emosi atau apa gitu ya. Jadi dia pernah menyakiti hatimu, dia pernah ya melukai ya perasaan kamu. Ini merasa bersalah sama kamu. Ada yang akhirnya meleleh hatinya, meleleh perasaannya sama kamu. Mungkin sejak kehilanganmu dia sedih gitu. Ada yang sejak tidak bicara, tidak ketemu kamu ya jadinya sedih ya. Jadinya ngerasa bersalah, meminta maaf itu. Oke. Kemudian ini ada pernah apa ya, kayak ada yang pernah mempermainkan kamu, ada yang pernah manipulasi kamu, ada yang pernah manfaatkan kebaikanmu, ada yang pernah apa ya, kayak bikin drama gitu dengan kamu. Tapi aku ngerasa orang ini pada akhirnya merasa bersalah, apalagi kalau dia sadari dia butuh kamu. Ada yang menyadari bahwa kamu itu dibutuhkan, kamu itu diperlukan.
Jadi ya harus ada perdamaian, harus ada perbaikan hubungan. Ya kalau nggak mau kehilangan kamu lah gitu. Karena kehilangan kamu itu rasanya rugi ya. Ada yang ngerasanya kalau kehilangan kamu ya nggak enak atau rugi aja. Mungkin ya banyak kebahagiaan sama kamu, banyak keuntungan dengan kamu, ya kan? Itu. Oke, dan aku ngerasa ini ada orangnya memang egois ya, atau kayak childish gitu, kekanak-kanakan ya, mau berapapun usianya. Ya bisa aja usianya udah berapa, tapi kayak seperti kekanak-kanakan gitu. Tapi dia ngerasa bersalah sama kamu, dia mau minta maaf ya. Tada, wah langsung ya. Ini dikatakan aku sering bersikap pelin-pelan atau seperti nggak punya pendirian. Aku datang pergi sesuka hati, tapi akhirnya aku takut kehilangan kamu saat ini ya. Ada orangnya seperti itu. Jadi ada yang bilang aku sering bersikap pelin-pelan ya, berarti orangnya pelin-pelan. Seperti nggak punya pendirian ya. Aku datang pergi sesuka hati, tapi akhirnya aku takut kehilangan kamu saat ini ya. Ada kayaknya udah panik ya, udah mulai panik, udah mulai takut kehilangan kamu. Karena kamu sekarang cuek, kamu sekarang kayak menjauh, atau kamu kayak masa bodoh aja gitu. Dia mau gimana terserah, atau kamu sudah ikhlas-ikhlas aja. Tapi kan dia takut kehilangan kamu. Dia takut kehilangan respect dari kamu. Ada yang takut kehilangan perhatianmu, ada yang takut kehilangan kasih sayangmu, kebaikanmu. Itu mau minta maaf itu. Kemudian aku pernah mengambil keuntungan dari kamu. Aku manfaatkan kebaikan hatimu. Aku sepele terhadap kepolosanmu. Wah, ada kayak gitu ya. Ada yang ini sih, ya dia berkata seperti itu. Aku pernah mengambil keuntungan dari kamu. Aku pernah mengendalikan kamu. Aku pernah manfaatkan kebaikan hatimu, ya. Aku sepele sama kamu. Aku sepele dengan kepolosan kamu. Aku ngerasa kamu polos, kamu ini itu, ya. Cuma ya begitulah, udah kehilangan baru terasa. Ada yang kayak gitu. Udah kehilangan kamu, baru terasa sakitnya. Terasa kayak ya kamu itu sekarang mahal loh. Kamu sekarang sulit didapatkan. Kamu sekarang sulit dikendalikan. Kamu sekarang sulit ditaklukkan ya. Jadi ada yang rasanya ya kamu nggak selamanya polos ya. Ya ada yang pokoknya nyadar aja gitu. Ya aku udah sepele sama kepolosanmu. Ternyata kamu nggak selamanya gitu polos ya. Ada saatnya kamu tegas, ada saatnya kamu batasi diri, menutup diri gitu. Jadi kayak gimana ya? Ya inginkan kamu lagi, ingin dapat perhatianmu lagi seperti itu ya. Soalnya ya kamu tuh baik ya. Jadi kayak ngerasa apa iya ya sia-siakan kamu, apa iya lepaskan orang sebaik kamu. Kan rasanya nggak mau ya, nggak mau kehilangan. Jadi ngerasa bersalah, ingin minta maaf ya. Terus aku terlalu banyak mikir selama ini, sampai akhirnya kamu berlalu dari hidupku. Wah. Jadi ada orangnya pemikir ya. Ini ada orang yang pemikir atau banyak pertimbangan. Jadi ada orang yang memang lelet atau lambat mengambil keputusan, mengambil tindakan. Sampai dia bilang gitu tuh, aku terlalu banyak mikir ya selama ini. Jadi
Ya sampai akhirnya kamu berlalu gitu aja. Sampai akhirnya ya kisah kita berlalu begitu aja. Ya karena aku bertindaknya lama. Aku lambat ya. Jadi ada ngerasa bersalah. Kayak menyesal gitu. Menyesal eh pokoknya inginkan kamu lagi lah. Berharap sama kamu lagi. Atau kayak dia udah kemana-mana, ternyata kamu terbaik. Kamu lebih baik mungkin dari yang lain. Itu. Oke, terus aku sudah lama menunggu kamu datang. Tapi nyatanya itu karena egoku saja. Hingga akhirnya aku koreksi diriku dan merasa bersalah ke kamu. Ya, ada kayak gitu. Jadi ada orang yang mungkin cenderung diem, pasif, ya, cuek, atau kayak santai banget gitu. Terlalu slow ya. Jadi ya dia nungguin kamu. Udahlah, kamu aja yang bertindak, kamu aja yang datang, kamu aja cari saya atau apa gitu. Jadi dia bilang gitu, aku sudah lama menunggu kamu datang. Tapi nyatanya ya itu hanya karena egoku ya. Itu karena memuaskan ego aku aja ya. Dan akhirnya kayak ngerasa ya kamu nggak datang-datang. Kamu ya nggak mau datang lagi, kamu nggak mau berbuat apa-apa gitu. Jadi kayak dia introspeksi diri, dia ngoreksi diri. Ya ternyata memang akunya egois, akunya ya merasa bersalah gitulah. Kenapa harus aku yang dicari, kenapa harus aku yang dikejar, harusnya aku mencari, harusnya aku ya mencari kamu gitu ya. Tuh kemudian aku pernah terlalu keras sama kamu. Aku pernah berbicara yang tidak berkenan di hatimu. Maafkan aku, ya. Jadi ada orang pernah ngomong gak enak, ya. Ini bisa siapa aja. Bisa dia, bisa teman atau keluarga juga ya. Jadi ada yang ngerasa bersalah. Aku pernah terlalu keras gitu sama kamu. Aku pernah ngomong yang gak enak. Aku pernah berbicara yang tidak berkenan di hatimu, ya. Mungkin orangnya pernah bikin kamu tersinggung. Ada yang pernah ya membuat kamu jadi sensitif, jadi tersinggung ya. Ini minta maaf ya. Itu adalah akhir tahun ini. Kemudian maafkan aku yang bersikap tidak adil ke kamu. Selama ini kamu selalu menjaga perasaanku. Tapi aku sangat jarang peduli dengan perasaanmu. Wah, sedih ya. Jadi adalah seperti itu. Ada orangnya yang pernah tega, ada orangnya pernah kejam, atau ya orangnya pernah tegaan gitu sih. Aku rasa itu ada ya. Jadi orang yang tega atau kejam itu ya minta maaf. Mau minta maaf akhir tahun ini ya. Maafkan aku yang bersikap nggak adil gitu sama kamu. Selama ini kamu jaga perasaan aku. Selama ini kamu selalu peduli ya sama aku, sama perasaanku. Tapi aku sangat jarang peduli. Aku sangat jarang menjaga perasaanmu ya. Jadi ada sih yang ngerasanya ya aku tega gitu. Mungkin ada orang yang coba kamu renungkan itu siapa ya. Orangnya kejam gitu, tegaan ya. Itu mau minta maaf loh. Itu. Terus aku pernah merasakan diperlakukan dengan istimewa oleh kamu. Kamu sangat dewasa memperlakukan aku yang masih seperti anak kecil. Ya, pantas tadi ada kartu childish ya, kekanak-kanakan, egois gitu. Padahal umurnya bisa berapa aja ya. Umurnya bisa aja udah dewasa secara umur. Padahal ya dewasa itu kan nggak harus umur. Jadi ada sih aku rasa masih kayak anak kecil, ada masih kayak bocil ya. Ada masih kayak bocah gitu. Orang yang manja, maunya dimengerti, maunya dipahami, egois gitu. Jadi kayak gitu sih. Orangnya bilang,
Aku pernah merasakan diperlakukan dengan istimewa oleh kamu, ya. Kamu sangat dewasa memperlakukan aku yang masih kayak anak kecil, gitu. Oke, dan seseorang yang pernah memutarbalikkan fakta. Akhirnya dia merasa bersalah, ya. Ini ada orang banyak drama ya. Ada orang yang kayak pernah memutarbalikkan fakta. Artinya orang ini bisa aja pernah menyalahkan kamu. Ada orang yang pernah playing victim ya. Pernah kayak memutarbalikkan keadaan, seolah-olah dia korban, padahal kamu korban, gitu. Itu orang itu kayaknya merasa bersalah deh, mau minta maaf, ya. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, tara, ini ada yang sudah tidak interaksi lagi ya. Ada yang sudah tidak komunikasi, ada yang udah berpisah mungkin ya. Bisa siapa aja, bisa teman lama, orang lama, atau pernah ada urusan, pernah ada hubungan. Ini kayaknya orangnya udah berubah ya. Orangnya udah berubah lebih baik. Jadi ya mau perbaiki hubungan sama kamu, mau minta maaf ya, mau berdamai sama kamu. Tuh. Ada juga aku rasa orang yang sudah tiada ya. Orang yang sudah tiada itu ya bisa siapa aja ya. Ada yang merasa bersalah, jadi mau minta maaf sama kamu, maafin ya gitu. Oke. Kemudian aku ngerasa ada yang gregetan sama kamu sekarang ya. Ada yang berhasrat, bergairah, atau sekarang ada yang cinta banget, suka banget sama kamu, dan ngerasa kayak nggak mungkin dong kehilangan kamu, atau janganlah kehilangan kamu, janganlah kamu lepas saja gitu ya. Soalnya kamu sekarang berharga, kamu sekarang seperti permata, kamu sekarang seperti berlian gitu. Atau ya kamu udah lebih baik sekarang, kamu udah lebih positif, jadi kayak nggak mau putus hubungan sama kamu, nggak mau kehilangan teman seperti kamu, nggak mau kehilangan orang seperti kamu, atau ada kayak pengen kamu jadi pasangannya gitu. Oke, nah ini ada punya ikatan batin kuat ya. Ada mungkin twin flame-mu, soulmate-mu, atau siapalah ya, terkoneksi spiritual, terkoneksi batin sama kamu. Kayaknya ada ya, banyak salah gitu sama kamu. Ada yang ngerasa berdosa, ada yang ngerasa ya pokoknya ingin minta maaf ya. Ini beberapa memang hutang karma ya. Ada yang kayak hidupnya terus-terusan gelisah kalau dia belum minta maaf. Nah, ada seperti itu. Mungkin kamu rasa ya udah berlalu gitu. Yang sudah berlalu ya berlalu aja. Tapi orang ini gelisah terus ya, karena belum minta maaf. Jadi tuh kayak berhutang karma atau ada rantai karma. Rantai karma dia itu ya akan mengikat dia gitu. Menjerat dia ya, membawa dia mau nggak mau harus minta maaf sama kamu untuk memutus karma gitu. Oke. Dan ini ada yang gamon ya, gagal move on dari kamu. Mungkin karena itu juga belum minta maaf, belum bayar karma ya. Jadi orang yang belum minta maaf, belum bayar karma, ya dihantui rasa bersalah. Jadi kayak ya sedih aja sih, susah move on ya. Nah ini ada memang orangnya cuek ya, cuek gitu. Pernah abaikan kamu lah, pernah sepele sama kamu. Ada yang pernah ya masa bodoh gitu ya. Sekarang saatnya kamu cuek, saatnya kamu masa bodoh,
dia panik gitu. Ada seperti itu ya. Ada orang yang ngerasa kayak, aduh, apa iya jadi kamu yang cuek? Apa iya jadi kamu masa bodoh gitu? Atau apa iya kamu move on? Ada yang takut ya, kamu move on. Jadi ada yang seperti itu. Entah kenapa ya, takut aja kamu move on. Takut aja kayak, ya kali ya kamu lupa sama aku. Ya kali kamu move on dari aku. Aku nggak terima gitu. Wah, wah, wah. Oke. Kemudian, aku pernah sia-siakan kesempatan untuk bisa bersama kamu. Tapi sekarang aku menginginkan kesempatan itu lagi, ya. Jadi ada orang yang pernah sia-siakan kesempatan sama kamu. Maksudnya kayak waktu itu ya, harusnya bisa nih sama kamu. Harusnya waktu itu bisa bersama kamu, bisa berjodoh sama kamu mungkin, ya. Tapi dia sia-siakan itu. Karena kan sebenarnya apa ya, yang maha kuasa bisa aja ngasih jalan. Yang maha kuasa kan mempertemukan kita gitu. Tapi aku sia-siakan gitu aja. Jadi nggak berjodoh atau apa gitu. Ya tapi sekarang pengen gitu, menginginkan kesempatan itu lagi. Ada yang pengen menginginkan kesempatan lagi, bisa bersama lagi sama kamu, ya. Kemudian ada yang pernah bertengkar dengan kamu, tapi akhirnya ingin berdamai dengan kamu. Ya, ini siapa nih? Pernah ribut ya? Ada pernah bertengkar sama kamu. Aku ngerasa orang ini pengen loh berdamai sama kamu. Ya, di akhir tahun ini. Kemudian ada yang pernah berprasangka buruk ke kamu. Tapi setelah memantau kamu, ternyata kamu orangnya benar-benar baik. Ya, tuh ada yang pernah seuzon, ada yang pernah prasangka buruk gitu sama kamu. Tapi setelah dia kepoin kamu, setelah dia memantau kamu, setelah dia mata-matai kamu, stalking kamu, ya ternyata kamu orangnya baik ya gitu. Jadi kan ngerasa bersalah ya. Seperti itu. Ya kan ada aja gitu ya, orang-orang yang menganggap kita sebelah mata. Ada orang yang gampang negative thinking atau berpikir negatif ya sama kita. Tapi ya ternyata fakta itu bicara ya. Apalagi kalau dia pelajari kamu, dia mata-matai kamu. Ya kalau kamu memang baik ya kamu baiklah. Jadi dia mengakui kamu tuh benar-benar baik ya. Gitu. Jadi ya minta maaf lah udah prasangka buruk ya. Terus pernah mengabaikan komunikasi dari kamu. Dan sekarang aku menunggu chat dari kamu lagi. Ya. Tuh. Jadi ada pernah cuekin komunikasi dari kamu, ada pernah abaikan komunikasi sama kamu. Tapi sekarang dia nunggu terus ya. Mana nih chat dari kamu ya? Kok nggak ada? Jadi ada yang mencari-cari kamu loh, kecarian kamu. Ada seperti itu ya. Jadi kalau waktu itu kan waktu dulu ya dia cuek sama kamu, dia abaikan komunikasi dari kamu. Tapi sekarang dia nunggu gitu. Kok nggak ada ya chat dari kamu? Kok nggak ada komunikasi dari kamu? Kamu kemana ya? Kamu marah ya? Wah, ya. Jadi adalah merasa bersalah ya. Terus aku banyak merefleksikan diriku ke kamu. Aku banyak bercermin ke kamu tentang kesalahanku ya. Ada nih mirror ya. Mirror atau cerminan. Jadi orangnya kayak gitu, banyak merefleksikan diri sama kamu. Banyak yang bercermin, banyak yang berkaca dengan kamu ya. Jadi kayak nyadar aja ini kesalahan aku. Aku harus ngaca, aku harus introspeksi diri, harus perbaiki diri ya. Tuh ada yang ngerasain kayak apa ya, ya jadi tahu aja letak kesalahannya. Misalnya
ya kamunya menjauh, ya kan gara-gara dia gitu. Atau kamunya cuek, ya kan gara-gara dia tidak menghargai. Begitu ya. Jadi sadar aja. Sadar sama kesalahannya. Oke? Terus ada tentang orang tua, terutama ibu ya. Jadi ya dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan, aku ngerasa ada orang tua merasa bersalah ya. Ada orang tua kita, mungkin terutama ibu ya. Tapi bisa lah orang tua ini ibu atau ayah. Cuma aku ngerasanya ada energi kuat tentang seorang ibu merasa bersalah sama kamu. Jadi ya minta maaf ya, gitu. Oke? Oke. Ada huruf T, B, V. X ini ada yang lama ya. Ada D, M, H, O, N, P, G, K, S, A, J, E, R, L. Oke. Ada Agustus, Mei, Juli, Maret, Desember, Juni, September, November. Taurus, Cancer, Aquarius, Virgo, Aries, Gemini, Capricorn, Libra. Terus ini ada Bogor, Riau, Yogyakarta, Medan, Australia, Jerman, Palembang, Lampung, Purwokerto, Makassar, Bima, Banyuwangi, Pati, Kediri, Pekalongan, Sumedang, Tangerang, Kalimantan, Jambi, Papua, Inggris, Timor Leste, Purbalingga, Malang, Manado, Jakarta, Cilegon, Banda Aceh, Kudus, dan Bali ya. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.